Masya Allah, tabarakallah, cantik ya teman-teman hasilnya. Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi ya di YouTube channelnya Lisnis. Gimana kabar kalian semua, sahabat onlineku? Semoga sehat selalu dan dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Oke, di video kali ini aku akan buat bolu kukus ya teman-teman. Bolu putu ayu. Ini bisa buat ide jualan teman-teman ya, ataupun buat keluarga di rumah. Nah, maafkan ya bila dalam pembuatannya ada kesalahan, karena aku juga masih belajar teman-teman. Cuman aku saat ini ingin memvideokan membuat bolu kukus putu ayu ya, enak wangi. Mantap. Ini kita praktek ya bikin bolu kukus putu ayu. Nah, sebelumnya aku blender dulu sekitar ini 4 lembar, tapi daunnya tiga 3 lembar. Tadi perasaan 4 teh. Iya, 4 lembar segini. Udah batangnya pendek-pendek ya di pot aku mah. 4 lembar daun pandan, atau terserah mau banyak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini nanti dikasih air buat blendernya sekitar segini ya teman-teman, setengah gelas, tapi nggak penuh ya, segini airnya. Dan juga ini santan instan, tapi setengahnya ya, ingat, setengahnya kita masukkan. Masih flu teman-teman, maaf ya. Tadi kemasannya atau cangkang karanya aku tambahin air, sayangnya masih nempel-nempel di kemasan. Nah, ini kita blender ya teman-teman sampai halus banget. Saya sisihkan dulu. Sekarang kita pecahkan telur. Ini telurnya ada 4 ya. Aku pakai telur utuh. Kasih garam ya teman-teman sedikit. Segini. Gulanya kemasan yang 250 gram atau seperempat, tapi aku tadi sudah pakai ya teman-teman, ini sekitar 200 gram. Boleh teman-teman 250 gram utuh, boleh juga yang nggak suka manis, boleh dikurangi gulanya ya, disesuaikan saja kalau manis mah dengan selera masing-masing. Ini aku pakai SP-nya setengah sendok makan ya teman-teman. Jangan langsung tinggi ya teman-teman, tombolnya harus bertahap dari 1 ke 2 lalu ke 3. Kita kocoknya satu arah ya teman-teman, kalau ke kanan ya ke kanan sampai dia selesai, kalau ke kiri ke kiri, jadi jangan diputar bolak-balik ya teman-teman. Kita tunggu sampai dia mengembang kental berjejak ya. Oke, cukup ya teman-teman, seperti ini. Tambahkan 1 saset vanili. Nah, untuk tepungnya aku pakai 250 gram atau seperempat. Ini dimasukkan semuanya ya. Jangan lupa diayak dulu.
Nah, ini sudah selesai semua dimasukkan. Kita masukkan juga susu STIM ya teman-teman. Nah, untuk mengaduknya kita pakai ini ya, spatula. Jangan pakai mesin ya teman-teman, supaya nanti tidak kempes. Cara membaliknya atau mengaduknya jangan dikucek-kucek ya, cukup dari bawah ke atas dibalikan. Harus sabar ya teman-teman. Berisik ya, ada yang benerin motor. Itu suami lagi itu ganti oli ya motornya, jadi berisik. Tempatnya itu pas di belakang dapur ini. Nah, kita harus sabar ya dalam mengaduknya sampai dia rata, sampai tepungnya itu benar-benar tercampur. Kemudian terakhir ini dimasukkan yang pandan yang sudah di blender. Nah, gini ya teman-teman. Nah, juga dikasih minyaknya segini teman-teman, kelihatan nggak? Pas segini ya, supaya nanti kuehnya itu lembab, nggak kering, nggak seret di tenggorokan. Dan juga sekalian ngaduk, ini aku pakai pasta pandan ya, tetap harus pakai, soalnya kalau pakai jus pandan aja itu warnanya pucat ya teman-teman. Ini sebagai apa ya, pembantu pembantu yang bantu menerangi cahaya bulan bukan ketak. Ini warnanya supaya menarik aja ya kalau untuk jualan. Nah, dikira-kira saja ya teman-teman, nanti dilihat setelah diaduk hasilnya. Aku pakai merek ini. Kita aduk ya teman-teman. Gak usah panik biarlah adonannya itu berasa banjir gini, apa-apa aduk terus, soalnya ini belum tercampur rata ya. Kalau pakai mixer itu cepat ya, tapi aku mah suka pakai manual gini teman-teman. Kalau pakai mixer itu di kecepatan yang paling rendah, dan juga sekilas saja, nggak terlalu lama ya teman-teman. Kita lupa ya, air pandan, minyak, seharusnya itu dicampur sama adonan dulu, jadi pas dituangkan ke adonan langsung teh gak lama ngaduknya. Terus ya pelan-pelan dihayati. Kita icip ya sedikit, colek, enak, gak terlalu manis. Kita tambah lagi sedikit. Nah, cukup segini ya teman-teman. Nanti kalau dikukus mah
warnanya itu lebih terang. Beda lagi yang di oven, warnanya gak keluar meskipun kita pakai banyak warna, tapi kalau dikukus itu sedikit juga udah terang. Kita lihat aja ya hasilnya nanti. Nah teman-teman, supaya hasilnya ini lebih bagus, kita diamkan dulu ya selama 20 menit. Jangan langsung dikukus. Kita diamkan dulu, tutup pakai penutup kain atau tutup panci boleh. Nah kita tutup dulu ya teman-teman selama 20 menit. Nah sambil kita nyiapin buat ngukusnya. Sambil nunggu, boleh teman-teman mempersiapkan kemasannya atau wadahnya untuk mencetak ya teman-teman. Nah ini aku sudah panaskan, belum panas sama sekali, masih lama ya. Kita tunggu sampai benar-benar panas. Kita persiapkan dulu ya alat cetaknya. Aku gunakan yang kecil-kecil. Cetakan ini ya teman-teman, tas seperti ini, kecil-kecil. Aku pakai kelapa parut yang sedang, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ini aku beli di warung, harganya 2.500. Segini, sedikit ya, tas segini aja. Aku tadi beli 2 ya. Ini lihat, sudah lama. Kita campur sedikit garam ya teman-teman, garam jangan lupa. Nah segini ya garamnya, kita awur-awur. Dan juga 1 sendok muncung banget lah. Ini tepung maizena, atau bila darurat tidak ada ya, tidak ada sama sekali tepung maizena, boleh diganti dengan tepung tapioka atau aci, tapi jumlahnya sedikit ya teman-teman. Tadi misalkan kan sendok muncung, kalau pakai aci itu bisa setengahnya ya. Nah ini diaduk-aduk dulu. Nanti kita kukus ya kurang lebih 15 menit. Sebelumnya jangan lupa ya diolesin dulu cetakannya sama minyak yang bersih. Satu persatu sedikit saja. Nanti supaya tidak lengket ya teman-teman. Sela-selanya apalagi suka rapat. Kita mulai cetak ya teman-teman. Jangan lupa ditekan-tekan supaya dia padat dan tidak lepas terpisah sama kuenya ya. Kalau nggak pakai tepung maizena, kelapa aja itu suka lepas ya teman-teman. Merudul kena teh. Jadi bertaburan copot. Nah ini sudah selesai. Kita langsung ya tuangkan adonan kuenya.
Jangan lupa diaduk dulu, soalnya tadi kan didiamkan selama 20 menit, jadinya menggelembung-gelembung gitu. Masih flu teman-teman. Nah kita ya tuangkan ke sini sekitar 1 sendok gini. Apabila teman-teman mau full sampai sini boleh ditambahkan ya. Ini 1 sendok gini ya. Nanti lihat hasilnya beda juga. Dan ini sampai full ke atas. Tapi ini juga nanti mengembang teman-teman. Kalau terlalu penuh akan membluber gitu ya, jadinya jelek, hasilnya gak rapi. Nah kalau ukuran segini nanti akan mengembangnya ke atas, jadi full banget. Nah terserah teman-teman nanti buat jualan bisa ya, ini buat harga berapa dan ini buat harga berapa, disesuaikan saja dengan pasar di tempat teman-teman semua. Kita lanjut ngukus ya, kurang lebih 15 menit juga sampai matang. Nah ini aku ada 2 versi ya, ini yang pakai ukuran diameter berapa ya, pokoknya ukuran yang loyang segini ya teman-teman. Kalau aku sebutkan nanti bisa salah. Jangan lupa pakai minyak dulu ya. Caranya sama dengan yang kecil-kecil tadi. Kelapanya dulu ditabur. Pas ya, ternyata aku beli kelapa 2 bungkus itu pas untuk ukuran loyang yang besar sama yang kecil-kecil tadi. Kita tuangkan ya teman-teman ke sini. Wah, wangi ya teman-teman, wangi pandan banget. Kita jahit ya, kita masukkan yang cetakan yang besar. Nah teman-teman, ini tadi yang diisi nggak penuh full ya, sampai garisnya aja. Nah ini yang diisi full penuh, tuh beda sedikit ya, gini teman-teman. Mantap, tuh beda teman-teman. Nah yang ini mah agak pendek, yang ini mah tinggi full up. Ini bisa teman-teman jual 1000, kalau di sini 1000 sih rata-rata, tapi bahannya ada yang dikurangi ya. Kalau 1000 mah entah dari susunya atau santannya. Nah ini bisa teman-teman jual 3000 atau 2500 pakai.
Sana beli sushi. Emangnya tadi gitu? Di mana ini? Pulang. Di Kulon? Pulang. Pulang nah pulang. Mantap, dibelikan pacarnya katanya. Mama apa nak? Tong disaus sama mayones sungkul. Ini gede-gede tinggi. Aduh kukuna hidung ya. Ini. Ah. Ambil saya sanggup. Rasa bensin. Campur. Berapa huapan? Wah, Sama kabur. Bapak. Kabur kakak. Ganti ya kena. Seneng ya, alhamdulillah bisa kumpul keluarga komplit. Satunya lagi mau bentar lagi mau kerja. Ini mau apa? Kerja nggak goler. Gitu teman-teman, maaf ya berantakan. Untuk rasanya teman-teman jangan diragukan ya. Itu sudah biasa, itu anak aku udah mau pesen. Wangi banget, enak. Nanti coba ya teman-teman diriku. Ini sudah agak mengelupas ya, tapi pinggirannya berarti itu sudah matang. Dan aku juga akan tes tusuk. Siapa tahu masih menempel. Tuh alhamdulillah ya lulus teman-teman, nggak ada yang menempel sama sekali. Kita angkat atau jahit. Masya Allah, barakallah, cantik ya teman-teman hasilnya. Gak ada yang copot. Tuh bersihkan. Ide kreasi hari ini bersama Lismis. Ye, teman-teman wajib recook ya. Ini hasilnya bagus banget, mulus. Bunganya juga tuh rata terbentuk sama kelapanya. Oh ya teman-teman jangan lupa ya kalau pakai kelapa yang buat kue ini harus yang sudah dikupas belinya. Jadi putih bersih seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum, bye-bye. Aku mau foto dulu ya.